absen via SIA-nya masing-masing. Mungkin kalau misalnya ada yang minta diabsenin boleh ya, nanti silahkan chat. Mungkin siapa tahu ininya apa namanya, kuotanya lagi habis, mungkin untuk buka SIA boleh nanti request ke Ibu untuk absen ya. Oke, sekarang seperti biasa juga kita periksa tugas ya, periksa tugas dulu ya. Ini baru sekilas Ibu periksa, tapi kalau dari apa namanya, dari yang Ibu lihat kayaknya sudah bagus, kalian juga sepertinya sudah paham benar di SBD-nya ya. Oke, ini kita mulai dulu dari kelompoknya Ica. Ada perwakilan kelompok Ica dan kawan-kawan. Oke, di sini kalian menggunakan format yang seperti di slide ya, ininya IRD-nya ya. Iya, Bu. Di sini sebenarnya Ibu nggak apa-apa sih kalau seperti ini sudah lengkap, maksudnya sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, tipe-tipe data beserta besarnya atau panjangnya. Tapi di sini masih kurang kalau Ibu rasa dari sisi relasi. Ada nggak relasinya di sini? Apa nih relasinya antara administrator dengan apa nih? Kalau admin dia berelasi dengan seller. Apa kira-kira yang menghubungkan? Oh, misalnya membeli gitu, Bu. Kayak ada soal cerita itu. Betul. Kemarin sempat mau buat, Bu, tapi diskusi-diskusi lagi, kayaknya kita buat entitas-entitas yang ada di itu sistem kita kemarin aja gitu. Pas sempat kemarin kita diskusi mau bilang mau buat sama relasinya, tapi gitu Bu, gak jadi. Nggak apa, nanti tinggal ditambah aja ya. Berarti Iya, kalian Bu. sempat ini kan, maksudnya sempat sudah berpikir kira-kira apa relasi yang menghubungkan entitas satu dengan entitas yang lain. Terus apa namanya? Kalian namanya Anyarshop? Iya, Bu. Soalnya BUMDes-nya di Anyar, di desa Anyar. Gitu. Oke. Di sini sudah ini ya, sudah oke. Maksudnya dari sisi apa namanya? Dari sisi user berarti ada 3 ya, ada user, admin, sama seller. Oke, sellernya nih berarti yang menjual gitu, yang naruh barang gitu ya? Iya, Bu, yang daftarin tokonya ke sistem web kami gitu. Sistem web yang kami buat. Persis seperti marketplace berarti ya? Iya, Bu. Oke, sip dah. Oke. Oke, cukup deh kalau gitu. Ya itu tinggal ditambahin aja berarti ya yang di apa namanya? Yang di ini apa namanya? Di relasi mungkin tinggal relasinya aja. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Ini kelompoknya Adit, Cici, Indira, Hanifah, Fazada, perwakilan kelompok. Ada? Belum ada sama sekali. Cici belum ada. Hanifah, Indira. Ada? Ada, Bu. Ada, Indira ada. Oke. Di sini database-nya ini banget ya, minimalis ya. Iya, Bu, cuma butuh itu. Emang kurang di anunya kemarin di relasi antara TPQ guru sama muridnya. Seharusnya kan murid mencari TPQ gitu, belum. Oh, berarti dikasih istilah TPQ gitu ya kalau mendaftar di situ atau gimana maksudnya nih?
Indira? Ya Bu, kan kayak tersedia TPQ gitu buat mana yang dipilih sama muridnya nanti. Oh, jadi kalau yang ini guru ya, guru ini murid, terus TPQ-nya ini berarti dianggap sebagai dia nyari apa nih TPQ ID, name sama address ya. Maksudnya mendaftar di sistem itu gitu ya maksudnya. Ya Bu, kayak tersedia TPQ gitu buat dia pilih dia mau TPQ yang mana gitu loh. Oke. Cukup ini aja yang di ini isi dari atribut, isi dari entitasnya atau atributnya cukup. Nanti kalau tersimpan nggak kira-kira menurut kalian ininya apa namanya dia ngaji sampai mana gitu tuh tersimpan nggak di dalam sistem? Oh, jadinya yang udah nyampe mana belajarnya gitu ya Bu? Menurut Oh, jadi kalian, perlu menurut kalian entitas baru kayaknya ya. entah entitas baru atau atribut di dalam sini terserah sih. Menurut kalian gimana? Nanti diskusikan lagi ya sama kelompoknya. Iya, Bu. Kira-kira kan supaya sama-sama tahu gitu kan, mungkin atau muridnya bisa dicek sama orang tuanya mungkin kan. Jadi dia bisa ngelihat Dilihatnya gitu ya Bu. historinya, maksudnya histori mereka tuh atau anak-anaknya ini udah sampai mana ngajinya gitu. Ya, jadi nanti diskusikan lagi ya. Kalau misalnya perlu, berarti perlu ditambahkan itu supaya maksudnya ada histori dia ngaji sudah sampai mana. Oke. Ada anggota kelompoknya yang lain? Rizky hadir, Bu. Oh iya. Ki, ini tadi dengar ya yang ibu bilang ya? Yang orang tua itu, Bu. Maksudnya kalau misalnya dia historinya udah sampai mana, ngajinya disimpan di mana, kalian simpan atau gimana? Berarti kalau nambah orang tua, aktornya nambah berarti, Bu? Bukan orang tua, jadi nggak apa-apa, tetap aja si murid, cuma maksudnya dia sudah sampai mana ngajinya. Maksudnya mungkin kalian tambah gitu, atribut lagi atau terserah mau nambahin entitas lagi, boleh. Maksudnya paling enggak nanti kan sama-sama biar enggak lupa kan. Oh kemarin murid saya ngajinya sampai sini, murid saya yang ini ngajinya sampai sini. Jadi tinggal buka aja langsung tanpa mengira-ngira lagi gitu. Oh, oke, Bu. Ya, coba nanti cocok ditambah. Cocok ditambah ya. Kan biasanya gurunya satu, muridnya banyak gitu kan. Oke, ini kalau dari use case sudah oke ya. Tinggal nanti kalau misalnya itu ditambah, misalnya ditambahkan entitas atau atribut baru, berarti use case-nya ikut nambah juga nanti ya. Ya, Bu. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kelompoknya Rizky. Terus next, ini kelompoknya Z ya kayaknya. Iya deh, ini kelompoknya Z dan kawan-kawan. Ya, Bu. Ya ampun. Sama lagi batuk ya, Z ya? Saya selalu begini, Bu, suara saya dari awal corona. Corona. Aduh. Oke, ini sudah lengkap ya kalau Ibu lihat. Berarti dari sisi ada obat, ada farmasi, ada rekap juga. Berarti ada laporan. Berarti kalau ada rekap di sini. Iya, Bu. Tapi laporannya tuh biasanya dari admin sama farmasi, jadi kayak saling konfirmasi dia, Bu. Jadi buat pendataan juga. Maksudnya gimana maksudnya? Saling konfirmasi itu gimana? Oh, bukan saling konfirmasi, Bu. Maksudnya kayak nanti kan setelah dilakukan transaksi pembelian, dilakukan rekapitulasi kan. Nanti farmasi ngelakuin rekapitulasinya, habis itu kayak admin webnya tuh ngekonfirmasi, jadinya ini terjadi atau enggak transaksi ini. Kayak gitu, Bu. Oke. Oh, dari sama admin web ya berarti. Iya, jadi ada kerjasama dia sama admin web dan farmasi.
Oke. Oke, ini pelanggan informasi. Perlu nggak sih entitas informasi ini? Kayaknya perlu Bu, soalnya kan itu kan untuk obatnya dia Bu. Oh, maksudnya sekedar kayak browsing dulu gitu ya? Iya Bu, itu yang kayak begitu dicari kan, kayak misalkan cari obat Bodrex, nanti kan muncul kan kayak informasi tentang obatnya kayak gitu Bu. Secara generalnya aja sih Bu. Oke. Soalnya kan nggak bisa kan kalau pengguna langsung ngebeli obatnya tanpa dicari dulu. Ada. Oh, berarti kalian menyimpannya sendiri ya, maksudnya informasi tentang obat. Berarti dia berkaitan dengan sama obat nggak berkaitan dia sama entitas obat? Oh, lupa ditambahin kayaknya. Belum berhubung, lupa ditambahin hubungan. Belum ada hubungannya ya. Makanya Ibu tanya, informasi ini untuk apa? Kalau misalnya dia memang tadi yang kayak Zi bilang, sebenarnya bisa dia masuk ke dalam obat ini, nambah atribut lagi ya, informasi, jadi dia sudah kode obatnya sudah jadi satu bersama informasi yang dia punya. Ya, coba nanti didiskusikan lagi apakah kalian maunya dipisah ya. Kalau dipisah juga boleh seperti ini, tapi kan dia juga harus terhubung. Misalnya udah oke nih cari tadi Bodrek gitu ya. Udah oke, saya mau beli dah Bodrek. Kemana arahnya? Dia kesimpan atau gimana? Apa dia, maksudnya kan dia harus cari obat itu langsung, nah baru terhubung dengan farmasi misalnya kan, tapi berarti dia terhubung dengan entitas obatnya itu dulu. Ya, itu dipikirkan lagi, didiskusikan lagi. Kalau misalnya dia obatnya ini informasi obat ini jadi satu dengan entitas obat, berarti itu lebih mudah ya. Jadi pelanggan tinggal terhubung mencari atau membeli obat ya. Jadi dia langsung terhubung dengan entitas obat, informasi obat ada di bawah ini, berarti ada di atribut dari obatnya itu. Ya, nanti didiskusikan ya sama kelompoknya supaya enggak membuang nambah entitas. Ya. Boleh ditanggapi menurut kalian gimana? Yang di informasi itu, Bu. Gimana, Kak? Lagi bareng-bareng ya? Di mute? Iya, Bu, lagi sama Anggi. Di mute yang di Anggi. Jadi yang kemarin tuh kita buat kan yang di admin web itu dia langsung Yang baru masuk nih ya? Arif. Arif mute, Masya Allah. Aduh, oke. Lanjut. Kemarin kita buat yang admin web itu langsung ke informasi tanpa ngehubungin ke obatnya itu. Saya kira boleh dia nanti obatnya itu jadi atribut informasinya, Bu. Obat jadi atribut informasi, oke. Tanpa harus dihubungin gitu. Terus kalau misalnya dia langsung mau beli obat itu gimana? Dia harus keluar dulu berarti ya? Enggak langsung. Menurut kalian gimana? Misalnya nih kan dia udah nyari nih, nyari obatnya gitu ya. Kayak tadi misalnya kata Zi, Bodrek gitu ya, udah oke. Nah, terus habis itu, oh iya dah, saya mau beli dah. Udah saya baca informasi tentang Bodrek, saya mau beli dah obat Bodrek nih. Gimana caranya? Kemana dia nyambungnya? Itu yang kurangnya kemarin. Ya nanti didiskusikan lagi ya. Kalau misalnya nanti memang pisah, enggak apa-apa. Yang penting dia terhubung dengan entitas obatnya.
Berarti tinggal tambahin relasi antara obat sama informasi, Bu ya? Boleh, kalau menurut kalian maksudnya dia punya sendiri-sendiri gitu, sendiri-sendiri informasi obat disimpan sendiri, tinggal dihubungkan aja berarti sama entitas obat. Oke? Sip. Ya, Bu, makasih. Oke, kita lanjutkan ke ke use case-nya dulu. Ini kalian juga udah bikin ininya ya, keterangannya. Nah, ini dari ini admin web, pelanggan, login, masukkan data obat, pendaftaran, oke, lakukan pembelian. Request antar atau tidak. Ini maksudnya gimana? Kalian bingung pasti di sini nih mau nulis apa ini? Sebenarnya kemarin gini, Bu. Kan ada kan kayak sempet yang dari awal-awal tuh kan niatnya tuh kayak antara mau obatnya pengguna bisa ambil sendiri atau dianterin gitu, minta request antar sama petugas farmasi. Jadi kayak mirip Gojek gitu, Bu. Sempat kepikiran itu mau dihilangin atau mau diadain. Mau nanya ke Ibu sekarang sih juga sekalian. Request antar atau tidak, atau mungkin perlu ditambahin satu aktor lagi, misalnya ini yang mau nganter, boleh juga. Maksudnya si Gojeknya gitu misalnya ya, boleh. Jadi dia nanti petugas farmasi dia saling berhubungan dengan jadi dia kalau misalnya terhubung dengan si Gojek misalnya, dia nggak ada antar atau tidak, itu sudah pasti dia nganter. Jadi kalau tidak ada relasi berarti ya dia maksudnya tidak ada garis, pokoknya kalau dia bisa berarti dia diantar, kalau enggak juga enggak ada masalah. Sebenarnya kalau di use case itu enggak di ini ya, maksudnya tidak dijadikan suatu yang membingungkan, jadi dianggap saja kalau misalnya itu proses yang terjadi berarti itu dituliskan. Jadi kalau misalnya kalian mau kalau seperti ini dia bingung nanti use case-nya setelah dari transaksi obat dia ke use case yang baru karena nggak ada aturan seperti itu di use case. Lebih baik kalau memang kalian mau ada request pengantaran berarti mungkin kalian tambahkan satu aktor misalnya kurir gitu misalnya. Jadi langsung aja dia mengantar obat gitu. Jadi kurir mengantar obat ke pelanggan, terus kurir bisa mengambil obat ke petugas farmasi misalnya. Mungkin nanti coba kita pikirin, Bu, soalnya kita mau antara meniadakan atau mengadakan proses antar ini, soalnya kalau misalkan ada atau enggaknya itu bakalan berpengaruh sama perombakan, kemungkinan bisa ngerombak ulang, jadinya berusaha kayak membuat efisien mungkin, Bu, dengan waktu yang sependek ini. Makasih banyak, Bu. Ya, sip. Ya itu ya nanti didiskusikan aja lagi sama kelompok. Kalau dirasa memang sangat dibutuhkan ya berarti atau dia memang ada proses itu, berarti ya memang harus ada. Ya maksudnya kalian tambahkan aja satu mungkin kurir gitu ya. Jadi supaya dia bisa maksudnya bisa terhubung, ada pengantaran. Oke. Terima kasih kelompok Boyak Farmasi. Kita lanjutkan. Ini kelompok My Healthy, kelompok Alsanan ya. Ini kecil banget nih, Ibu nggak kelihatan. Harus dibesarkan dulu. Oke, ini berarti ada grouping ya. Kenapa kok dikotain di sini? Ada kelompok Alsanan mewakili. Ya Bu, hadir Bu. Gimana Andika?
Dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu ini? Karena dia ini ya, apa namanya, user gitu maksudnya. Ya, itu kayak diagregasiin gitu, Bu. Maksudnya 3 ahli itu bekerja sama itu nantinya akan dikoordinir sama satu administrator gitu. Maksudnya dia enggak berelasi ke semua apa namanya, satu-satu ke masing-masing entitas ahli itu gitu. Jadinya langsung jadiin satu gitu. Oke. Ini juga ya, yang ini ya, registrasi user umum. User umum, maksudnya ada user yang lain selain user umum? Oh iya, itu maksudnya Bu, apa itu? Pengguna dari sistem informasi kami. Oh, jadi user aja sebenarnya gitu ya? Oh iya, Bu. Ya, tak pikir ada user umum, ada user khusus lagi, beda gitu. Oke. Terus ini, kenapa kok dikasih nama server atau basis data? Nah, di situ masalahnya, Bu. Kemarin tuh apa ya? Kayak IRD ini begitu udah dikumpulin baru sadar gitu, aneh, iya kok IRD ini mirip sekali sama use case gitu. Kenapa kita buat server sama basis data? Seharusnya kan kemarin tuh kita cari referensi, lihat-lihat tugas-tugas cutting tahun lalu. Begitu kita cek, oh kayak gini aja, saya bilang gitu. Oh IRD-nya kayak gini aja, saya kira bakalan benar-benar kompleks gitu sama tabel-tabelnya gitu. Tapi begitu dilihat, oh sesimpelnya udah kita buat aja, karena sebelumnya kita itu fokusnya ke use case, jadinya begitu buat IRD kebawa sama use case, jadinya buatnya kayak gini. Mohon maaf Bu, nanti kita perbaiki lagi. Ini ganti ya, ini harusnya apa dong ini? Pegawai? Enggak. Seharusnya perlu dijabarin lagi, dinormalisasi lagi, lebih besar lagi jadinya, banyak entitas lagi seharusnya gitu. Di bawahnya ini ya, ini maksudnya apa sih, makanya Ibu tanya? Nah itu dia kayak use case gitu jadinya Bu, kayak apa tuh, administrator tuh dia akan menginput apa tuh, ya mengoperasikannya itu, jadi memasukkan data di sini, ya gitu. Tapi ya gitulah Bu, kayak use case gitu jadinya. Jadi ini bukan atributnya gitu ya, ini use case-nya gitu maksudnya. Oh iya Bu, kalau atributnya itu kan yang bentuk bulat-bulat gitu. Ya ini ya berarti ya nanti ya diperbaiki ya. Iya Bu. Oke, terus dari use case-nya sama ya, semua yang bisa dilakukan. Maksudnya di sini ahli kesehatan juga login, semua harus login berarti ya? Iya Bu, semuanya harus login dulu. Oke. Biar tahu dia itu mau kemana arahnya konsultasinya nantinya. Ini login mengisi data diri. Siapa nih yang mute dong? Lagi belajar TOEFL ya? Uno, mute Uno. Uno ya Allah, Uno nih. Oke. Ini berarti abis login dia mengisi data diri gitu maksudnya? Iya Bu, kan sebelum dia kan login itu cuma buat akun di dalam sistem informasinya. Terus yang mengisi data dirinya tuh kayak dia ngisi nama, terus umurnya berapa, keluhannya kayak gimana, kayak gitu. Untuk dia konsultasi ke apa namanya, ke para ahlinya. Sebenarnya kalau di use case dia memang berbeda perlakuannya. Kalau ada login ya, ada beberapa aturan memang di dalam use case yang memang dia harus menggunakan extend atau apa namanya include ya. Jadi ini sementara nggak apa-apa dulu. Cuma menurut Ibu jangan nanti kalian dapatnya di APBO ya, maksudnya tentang itu extend dan include. Cuma kalau yang ini lebih baik jangan disambung ya, maksudnya lebih baik dari sini langsung ke arah use case. Jadi dia sebenarnya tidak bisa
terhubung biasa seperti ini antara setiap use case, biasanya dia akan terhubung dengan menggunakan include atau extend, di mana include atau extend itu kalau login biasanya include. Ya, include itu adalah semuanya berarti include login. Nah, setelah login baru dia bisa mengisi yang lain. Mengisi misalnya kalau udah login baru bisa ngisi data diri, baru bisa ngisi kuesioner, baru bisa konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau extend berarti dia mirip seperti penjabaran lagi keluar gitu ya. Jadi sementara kalau menurut Ibu, karena kalian belum terlalu detail untuk use case-nya, lebih baik dikasih aja dari sini ya, maksudnya dari user-nya langsung ke arah use case. Jadi jangan disambung per use case gini. Ya, sementara. Jadi biasanya ya, coba Ibu gambarkan sedikit. Jadi biasanya itu di sini dia nanti akan ada garis putus-putus dulu. Itu namanya adalah include ya. Jadi setelah itu barulah yang ngisi data, ngisi kuesioner, konsultasi, pesan konsultasi itu ada di depannya login semua. Baru dia ke garis ke login. Itu biasanya ya kalau login. Login pun kalau keluar, maksudnya ke arah keluar lagi garis putus-putus biasanya ada logout karena ada login, ada logout biasanya. Nah, cuma sementara karena ini tidak ada include-nya, lebih baik kalian tarik aja garis langsung ya. Jadi misalnya login, terus ini ngisi data, ini benar, jadi koordinasi juga langsung ke sini misalnya. Terus apa namanya, ini jangan disambung berarti ya, ini dihilangkan saja, jangan disambung. Kita anggap saja dia tanpa login, dia sudah bisa langsung ngisi satu-satu. Ya, tapi kalau kalian misalnya penasaran apa itu include extend, jadi include dulu login, baru semua ini ya ngisi data diri ini dia ada di depannya lagi, baru nyambung ke sini. Ngisi data diri pindah sini, ngisi kuesioner pindah lagi ke sini, baru disambung. Itu biasanya. Oke? Ya, itu dulu ya untuk kelompok Alsana. Ada pertanyaan dulu? Ada Bu, terus berarti yang dari ini yang mengisi data dirinya itu berarti berpindah tempat gitu, nggak ada panah dari loginnya? Kalau tergantung kalian sekarang, kalian misalnya mau pakai include extend, kalau pakai include berarti dia ada di depan login nih, ngisi data diri, ngisi kuesioner, semua ada di login. Maksudnya setelah login ya, di depannya login. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai include, kalian tarik aja garis dari sini semua. Jadi ini ke sini, ini ngisi kuesioner dari sini, konsultasi ke sini, tapi dihapus yang menghubungkan ini. Oh, cuma yang menghubungkan aja berarti Bu ya? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ke kelompoknya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Kelompoknya Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal, sama Rosa ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, ini ini minimalis juga ya ininya, IRD-nya. Iya, Bu. Iya. Kenapa dibikin minimalis? Dirasa cukup kah? Tidak, Bu. Buatnya hamin beberapa jam. Iya. Atau mau nambahin apa lagi, Bu? Oke. Ini bisa sharing materi ya, kalau nggak salah ya. Video. Oh, ada video, ada tes, ada materi. Siswa mencari searching. Serius nih, masa kayak gini? Apa nih searching maksudnya?
Apa nih maksudnya, Piki? Mustika? Nggak mungkin salah itu, Bu. Mungkin salah. Harusnya apa dong? Tika nih. Maksudnya tuh kayak misal dia bisa kayak nyari video, nyari materi, sama pergi ke bagian tes kompetensinya itu. Itu maksudnya. Oke, berarti seharusnya ini benernya nggak ada ini. Saya nggak ada entitas ini. Perlu nggak entitas searching ini kira-kira? Kayaknya enggak sih, sebagai relasi aja. Betul. Jadi kalian langsung aja masukin ke maksudnya dia langsung terhubung dengan materi atau dengan tes kompetensi. Kalau video ini dia gimana modelannya? Setelah nonton materi dia baru bisa lihat setelah dia masuk ke materi baru lihat video atau gimana? Konsepnya sih kayak gitu. Setelah dia membaca materi, pasti ada hal yang dibingungin. Nanti dia bisa mengakses video biar dia bisa lebih paham. Oke, itu ya diperbaiki lagi ya. Berarti ya udah tahu kan konsepnya. Berarti Iya, Bu. diperbaiki nanti kira-kira berarti nggak usah pakai entitas searching yang ada di sini. Kecuali kalau searchingnya mau disimpan ya. Jadi kalau mau disimpan ya boleh pakai boleh pakai entitas searching. Terus habis itu nanti ini disimpan nggak hasil mereka tes gitu disimpan nggak? Disimpan, Bu. Di hasilnya ini ya? Iya. Di hasil, oke. Per siswa berarti. Oke, dicek lagi nanti kira-kira ID siswanya ini ikut masuk nggak ke dalam tes kompetensi atau gimana? Iya, Bu. Siap. Siswa dia punya hasil tes kompetensi masing-masing. Oke. Terus kita cek use case-nya. Dia bisa melihat nilai, akses, apa ini menambah ya, menambah latihan. Oh, guru menambah latihan, mengupdate data, update nilai. Terus pelajarnya bisa ngapain aja nih? Bisa lihat nilai doang? Bisa buat diskusi juga, Bu, mengirim pesan sama join forum. Kirim pesan sama join forum. Terus kalau yang tadi dia bisa lihat materi di mana? Oh iya, belum tambahin, Bu. Tambahin ya, maksudnya yang dia kayak yang tadi yang dibilang dia bisa lihat materi, dia bisa ikut tes juga belum ada ya, yang belum ikut tes kompetensinya di mana. Terus tadi dia bisa mungkin ngelihat video, kalau iya, berarti gurunya juga bisa nambah materi kan? Iya, Bu. Terus bisa nambah video, bisa apa lagi tadi? Bisa bikin soal kan, bikin ini mungkin ya, menambah latihan ini. Oke, itu ditambahkan nanti ya. Sip. Ya, Bu. Kelompoknya Mustika, Piki, DKK, terima kasih. Kita next ke kelompoknya Dedi, J, Jihad, Kevin, sama Nizam, Azmi, Ajem. Ada anggota kelompok. Hadir. Oke, ini juga minimalis dia ya. Dikit banget ini atributnya. Oke.
kelas, ruangan. Masa ada relasi mengaitkan? Coba apa maksudnya nih? Siapa yang bikin nih mengaitkan? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Apa Karena- coba ini maksudnya? Karena kehabisan Kata-kata. banyak relasi. Apa dong antara kelas dengan ruangan? Masa mengaitkan? Apa coba maksudnya dia mau gimana sih? Kelasnya kenapa sama ruangan ini? Apa ya? Apa ya? Kemarin ya, sudah habis kepake sama ini. Jadinya terus mengaitkan ini kemarin ada di SBD itu di kelompok di tugas kelompok itu, jadinya kita pakai itu deh. Sudah habis. Apa maksudnya coba mengaitkan ini? Makanya kelasnya mau gimana sama ruangan ini? Kalau sebenarnya tanpa mengaitkan itu kan si kelas ini dia itu kayak kelas 7A, 7B, 7C itu kelasnya. Kalau ruangan ini jadi dia mengambil kelasnya itu. Nanti misalnya kelas 7A ini ruangannya di mana kayak gitu. Misalnya di kayak kita misalnya kayak kelas A, SIA, ruangannya di D301 kayak gitu, Bu. Nah, kayak gitu itu ruangan. Tapi bingung kita apa relasinya. Sudah habis kata-kata mengaitkan dan Apa coba? Mana anggota kelompok yang lain? Ajem? Apa Ya, coba? Bu. Ajem? Apa dong? Masa mengaitkan? Apa Jem? Mengisi bisa kan? Tuh, mengisi kata Uno. itu sudah mengisi di atas. Berarti cuma salah kata-kata aja ya, Bu? Iya, sebenarnya ya. Maksudnya tuh antara kelas dengan ruangan. Sebenarnya kalau misalnya udah ada relasi di atas juga, maksudnya relasi mengisi, boleh aja dipakai lagi. Oh, boleh? Boleh aja dipakai lagi. Ada masalah sih, maksudnya itu kan hanya relasi ya. Dia tergantung nanti ada apa di relasinya. Nah, tapi kalau bisa ya pakai yang lain, maksudnya pakai kata-kata yang lain. Tadi apa kata Uno tuh? Apa Mengisi, mengambil. mengambil. Masa kelas mengambil ruangan, ruangan mengambil kelas, ruangan diambil kelas apa dong? Kita pun bingung makanya. Ketawa lagi si Uno. Dipakai mungkin bisa dipikirin lagi, Bu. Ya dipikirin lagi ya, atau ya bisa misalnya kelas memakai Menempati bisa, Pak? atau menempati, benar. Jadi misalnya kelas menempati ruangan, ruangan ditempati kelas, kan benar toh? Iya, baru kepikiran. Ya, Bu. Soalnya banyaknya ya. Bingung apa lagi kemarin. Oke. Gunakan nggak bisa kemarin Jihad. Bisa juga. Oke, ini aja yang ada di SIA-nya. Siswa, guru, ruangan, kelas, jadwal, mata pelajaran. Cukup Ya, Bu, soalnya kan usernya kan cuman guru sama siswa. Jadi sekitar PRD-nya itu sekitar sekolahan, jadi kayak ada mata pelajaran, jadwal, kelas, terus ruangan, gitu aja, Bu, soalnya. Enggak deh ya. Menurut kalian? Kalau kayak kita kan ada absen gitu ya, maksudnya ya ada absennya di SIA. Nilai kita nggak taruh nilai, Bu. SIA-nya berarti untuk apa aja dong? Untuk kemarin sudah ada berapa fitur ya?
kurang lebih ada 5 apa 6 fitur, tapi kita nggak taruh nilai. Ada, Nilai. iya, Oke, nanti disesuaikan ya. Misalnya nih kalau ada yang kurang, tambahin ya lagi. Maksudnya apa aja sih fiturnya kemarin? sebentar Bu. Ajem, di Ajem filenya Jem. Nah, Ajem. Ya Bang. Sebutin. Apa aja fiturnya dia, Jem? Maksudnya katanya Jihad nggak ada nilai. Ya Sianya nggak ada nilai. kemarin enggak kita masukin untuk nilainya Bu. Jadinya fiturnya untuk ini, untuk submit tugas, lihat mata pelajaran, materi-materi, selain nilai pokoknya Bu. Enggak, soalnya kita kepikiran kalau nilai ya banyak kan, belum nilai semester gini, jadinya nanti banyak yang dipakai database-nya itu. Anu enggak absen enggak juga ya? Absen ya? Kalau absen ya Bu. Berarti absen belum masuk nih ya? Ya, Bu, belum. Belum masuk. Kelupaan. Absensi. CPL. Kelupaan sama jangan-jangan sama kelompok Piki mengerjakan Hamin beberapa jam. Nah Bu, ini habis kelas sesi langsung kita kerjakan. Wah mantap. Nanti ditambahin nanti ya. Siap, Bu, siap. Oh ini kan ini ada kan submit tugas, input, lihat materi, input materi, absen, lihat jadwal, edit, jadwal, manajemen user, terus logout. Kalau oke. Berarti ini sebenarnya tadi fitur-fiturnya itu juga harusnya masuk semua ke sini nih. Yang mana Bu? Semua udah berarti nih ya. Tugas, materi, absen, jadwal, terus manajemen user. Oke, mungkin tambahannya kalau di use case biasanya dia tuh pakai kata kerja ya. Jadi kalau misalnya submit tugas ya mensubmit tugas atau apa bahasa Indonesianya submit apa ya submit mengumpulkan tugas. Terus ini menginputkan tugas, melihat materi dan seterusnya ya. Jadi biasanya kalau di use case dia pakai kata kerja. Oke, terima kasih kelompok. Login juga Bu. Login enggak sih? Boleh atau gini melakukan login. Oh, siap. Boleh. Saya kira melogin, Bu. Melogin. Oke. Kita next dulu ke kelompok selanjutnya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Bus D, TKK, Arya. Ini juga IRD-nya ya elah entitasnya cuma 2 doang ini ya. Apa namanya? Proyeknya Kak Gusde ini Bu. Jadi kita hanya melihat dia bekerja. Mana Gusde nih? Gusde? Ada dia Bu. Ada kok tadi perasaan. Ada dia di chat Bu. Ngakak aja. Mana coba nih? Tanggung jawab apa coba ini? User dan kendaraan. Dah, itu tok. Kemarin katanya aktornya ada banyak. Ada pegawai pun apa gitu kan? Iya Bu, enggak Bu, cuma pegawai sama admin. Cuma admin doang. Oh, admin doang. Iya. Bukannya kemarin absen ya? Sekarang beda lagi? Hah? Gimana Bu? Kemarin ESI-nya absen, enggak? Bukan ya? Bukan kayaknya Bu. Ini berarti kendaraan sekarang. Iya. Oke, kartu pengawasan elektronik. Expired. Oke. 2 berarti ya. Terus IRD-nya juga cuma ini. Itu di mana? Iya Bu, cuma ada 2 tabel doang. Kesimpan enggak
ini apa namanya Apanya? kartu elektroniknya kesimpan nggak? Jadi kan kartu elektronik itu dia dari data kendaraannya dia Bu. Nah sebenarnya di sini atributnya itu ada banyak Bu, tapi saya hamin gitu Apa? sebenarnya hamin jam ngerjainnya kan sebenarnya ada nama perusahaannya gitu, terus banyak pokoknya ada belasan atributnya sebenarnya Bu. Nah Ditaruh terus dong. oh iya Bu, nanti tak tambah Bu biar nggak telat aja Bu. Oke, Nah, itu ya ditaruh ya. Maksudnya keterangan kendaraannya sampai dia bisa nyetak kartu pengawasan elektronik gitu kan? Kalau iya Bu. apa namanya supaya apa sih isinya kartu pengawasan elektronik kan ada di atribut kendaraan ini maksudnya. Iya Bu. Oke, terus expirednya ini kita lihat dari mana? Ada notifnya itu berdasarkan apa? Tanggal, notifnya itu tersimpan atau gimana? Di landing page-nya nanti bukan nanti kalau apa ya, kalau pertama buka webnya itu langsung ada kayak landing page, di sana ada form inputan kayak masukkan nomor kendaraan untuk melihat apa kartunya itu udah expired atau enggak, kan di kendaraan ini sebenarnya ada tanggalnya itu kayak Nah, itu dia. tanggal expirednya gitu. Nah terus itu dibandingkan gitu sama tanggal yang sekarang, kalau memang udah lebih gitu ya expired kayak gitu Bu. Oke, tambahin berarti ya atributnya ya Iya minimal Bu. tanggal. Oke, berarti harus disesuaikan dengan use case. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk kelompoknya Gus D. Iya Terus Bu. kita ke kelompok yang ngumpulin pakai Word. Nah, di sini yang ngumpulin pakai Word satu kelompok aja. Kelompoknya T ada T. Ada Kadek. Adik DKK. Teh Ibu kecil banget ininya. Terus ini Ibu sudah ganti page layout-nya, besarin dikit. Relasinya besar banget, tapi entitasnya, atributnya kecil-kecil. Ya, nanti diperbaiki ya. Oke, jadinya kalau kita mau lihat secara keseluruhan jadi agak susah juga. Di sini berarti kemarin apa Teh yang dibikin Teh? Halo teacher. Ya. Apa? Konsultasi Bu. Konsultasi murid sama guru. Enggak. Ya, di sana itu ada entitasnya itu ada pelajaran, murid, sama ranking, guru dan admin Bu. Oh, terus? Di mana itu kan saling berhubungan Bu. Di mana dari adminnya tak jelasin Bu ya, adminnya validasi ke muridnya, di mana muridnya beberapa yaitu pasti memiliki password, asal sekolah, sama email dan nama. Di mana bisa melakukan pertanyaan dan melakukan menanyakan mata pelajaran di sini Bu, pertanyaan mata pelajaran yang di pertanyaan tengah-tengah itu Bu. Oke. Oke, sip ya. Kalau dari IR sih Ibu rasa udah cukup. Maksudnya dari entitas-entitasnya. Ratingnya ini maksudnya di rating berdasarkan apa dia Teh? Pertanyaannya Bu. Misalnya kan kayak pertanyaan ini kasih berapa, ntar kayak pertanyaan dari siswa ratingnya berapa. Terus yang rating siapa? Dari berapa banyak pertanyaan itu ntar Bu. Oh, jadi semakin banyak yang menanya di situ, berarti semakin bagus ratingnya gitu? Ya, ID rankingnya Bu. Ada di rank. Oke. Ranking ini berarti terhubung nggak sama pertanyaan? Enggak sih Bu. Enggak. Karena
Nggak, cuma rankingin aja sih gurunya aja. Oke. Oke, cukup deh dari sisi use case. Use case-nya juga udah. Ini berarti ini ya yang bisa dilakukan gitu ya, murid, pengunjung bisa lihat, murid bisa ini. Oke, ya sip dah. Tadi mungkin yang kelompok yang mau lihat include, nah include tuh seperti ini ya kurang lebih. Jadi dia include ke login semua. Jadi semua use case dia include ke login. Tanpa login dia tidak akan bisa melakukan use case tersebut. Terus di sini ada keluarnya ya, melihat history. Mungkin di sini nanti dikasih keterangan extend karena dia keluar dari history tersebut, atau dia perpanjangan dari history tanya jawab, itu bisa diedit. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompoknya T. Oke, kita untuk yang kelas B juga, jadi menjadi catatan tadi ya, yang sudah dilihat dari sisi dari hasil periksa ini. Mungkin kalian juga ada yang masih sedang mengerjakan atau belum mengerjakan sama sekali. Berarti kalian sudah bisa melihat kira-kira pembuatan ERD dan use case diagram kurang lebih seperti itu ya, maksudnya caranya untuk kita berpikir dari sisi mana ininya sudah atau belum dan lain sebagainya, atau mana yang perlu disimpan atau tidak. Mungkin kalian bisa tadi dari hasil Ibu komentarin di kelompoknya kelas A. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait tugasnya yang IRD? Permisi Bu, mau nanya. Lebih ke arah buat prototipe yang buat akhirnya, Bu. Iya gimana? Kan kelompok saya kemarin niatnya tuh mau pakai apa kemarin tuh ya, Wix. Nah ternyata itu nggak bisa terhindarkan dia masalahnya karena Wix-nya itu dia sifatnya dia free, Bu. Bisa nggak kami ganti pakai Figma? Soalnya kemarin tuh sempat diajarin juga cara buat boleh pakai Figma pas workshop kemarin UX. Silakan, boleh, Ibu tidak menghalangi ya. Jadi terserah mau di Figma juga udah ada pilihannya ya. Maksudnya kalian mau pakai yang low fidelity atau yang high langsung silakan ya. Maksudnya di situ juga sudah ada. Kalian kalau mau bikin persis seperti aslinya ya silakan kalian pakai yang high fidelity yang punyanya Figma. Kalau yang low berarti bentuknya masih seperti mock up aja ya. Ini juga Bu yang mau saya tanyain kemarin. High fidelity itu maksudnya bentuk hasil akhirnya menyerupai aslinya Bu ya? Betul. Berarti nggak harus Bu, nggak harus kayak bisa langsung kayak dipakai kayak sistem search-nya, yang penting rupanya Betul. aja yang udah mirip sama aslinya? Benar. Itu kemarin saya sempat bingungnya Bu. Soalnya gini, kayak kebanyakan mungkin kayak web, mungkin kayak Figma, kayak Wix itu dia nggak bisa dipakai gitu loh sistemnya secara langsung kecuali dibeli dulu. Jadinya itu yang sempat buat kami agak stuck. Jadinya sekarang agak legaan Bu. Nggak masalah ya. Jadi Ibu cuma pengen ngeliat nanti dia bisa dari user, maksudnya kita lihat dari user experience-nya gitu ya, atau UX-nya. Kita lihat dia ke arah mana. Kalau di search misalnya dia akan menampilkan halaman baru atau dia akan menampilkan apa dari hasil search-nya itu. Jadi nggak mesti itu kalau dia memang sudah menyerupai seperti aslinya, memang dia disebut high fidelity ya. Atau kalau benar-benar dia sudah jadi itu udah disebut prototype asli gitu, bukan lagi high fidelity prototype. Cuma makanya kita sebut saja kalau misalnya pakai Figma memang maksimalnya adalah high fidelity itu. Walaupun di Figma juga enaknya dia bisa langsung di-play gitu ya. Maksudnya kalian bisa saling hubungkan antara satu satu halaman, benar, satu frame dengan frame yang lain. Jadi enaknya di situ. Jadi kalian sudah tinggal nge-play aja. Ini loh kurang lebih yang mau kita bikin
ya. Jadi Ibu sih menilainya yang penting dari usaha kalian sudah membuat sampai mana dan maksudnya sudah sudah berusaha sampai mana membuatnya, itu yang Ibu hargai ya, bukan dari maksudnya dari desain pastilah kita lihat gitu ya, dari pemilihan warna, dari pemilihan tata letak atau layout, terus pasti ya kita lihat. Cuma maksudnya dari yang sudah kalian kerjakan sampai sekarang ini, itu juga pasti Ibu hargai, Ibu nilai dari awal sampai sekarang. Iya, Bu. Makasih Jangan banyak, Bu. khawatir. Soalnya jadinya mau migrasi ntar yang dari Wix ke Figma-nya. Soalnya benar-benar terbatas sekali, Bu, susah kita ngaturinnya. Iya, Makasih sebenarnya. banyak, Bu. Iya. Berarti untuk presentasi akhirnya kita langsung lewat Figma-nya atau bisa lewat PPT kayak dikumpulin semua esesan dari Figma-nya? Terserah. Jadi kan kalau itu Ibu benar-benar nggak membatasi. Jadi untuk ini juga informasi yang lain juga, yang kelas B maupun kelas A, minggu depan terakhir kita presentasi ya, maksudnya sebelum ujian. Kalian juga ada ujian UAS. Nanti minggu depan kalian presentasi, yang dipresentasikan hanya prototipe saja ya. Makalah nanti Ibu minta kumpulkan sebelum UAS atau di hari UAS, itu nanti kita sepakati bersama. Yang jelas minggu depan itu yang kalian lakukan hanya presentasi prototipe saja dengan waktu kurang lebih 10 menitan lah, nggak usah lama-lama ya. Jadi boleh kalian mau pakai jalankan Figma-nya langsung silakan, kalian mau jalankan pakai Wix silahkan, kalian mau PPT boleh ya, nggak ada masalah. Yang penting kalian ada usaha untuk membuat user interface desainnya ya. Dan di makalahnya nanti Ibu minta kalian menuliskan mock-up-nya seperti apa sebelum kalau misalnya kalian melakukan high fidelity prototyping. Ya, jadi mock-up-nya dulu ada low-fi-nya dulu atau low fidelity prototyping-nya ada dulu, baru kalian sertakan high fidelity prototyping-nya. Cuma sebenarnya ini bukan jadi fokus utama ya kita, Ibu hanya membantu kalian sebenarnya kalau misalnya ada tugas IMK juga, jadi enak kalian di IMK tinggal presentasi lagi. Jadi kalau di sini sebenarnya fokus kita memang lebih ke makalah. Kalau Ibu SI-nya lebih ke dokumentasi seperti yang udah Ibu bilang sebelumnya. Hanya saja ini sebagai pelengkap. Kalian sudah bisa nggak dari dokumentasi itu menuangkan ke dalam sebuah desain? Ibu hanya lihat dari situ aja. Selebihnya kalau misalnya tata letaknya yang harus ada ya, Ibu jelaskan sudah di video yang ini user interface design, misalnya tulisan atau font yang digunakan harusnya seperti ini, warnanya berapa banyak, itu nggak Ibu nilai. Maksudnya Ibu hanya lihat, oh kalian sudah bisa menuangkan tadi fitur-fitur yang sudah kalian tulis, baik di RD, di use case, itu kalian pindahkan ke dalam interface design. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Ya. Oke. Berarti kalau yang kayak ngukur-ngukur kayak warna font itu lebih ke arah IMK, Bu ya? Jadi Bu nggak fokus ke sana. Ini hanya akhir kita memang membuat sebuah sistem informasi sebenarnya kan ya, di mana kalau sistem informasi itu adalah yang dilihat adalah ada juga sudah Ibu jelaskan di videonya bahwa dari mata turun ke hati seperti gitu. Jadi kalau dia jelek dari sisi warna, tata letak, males orang ngelihat sampai bawah atau sampai akhir. Pasti mereka mikir, udah ini biasa aja atau poor design gitu ya, atau desainnya jelek gitu. Jadi mereka merasa kalau desain jelek, ya udah berarti semuanya packaging-nya jelek. Nah itu dia yang nggak mau kita, makanya IMK dengan sistem informasi ini saling terhubung. Jadi beda cerita memang kalau di di yang lain ya, maksudnya di bidang ilmu yang lain. Jadi mereka nggak perlu pakai user interface, hanya misalnya mengecek saja
berapa persen uji kelayakan dan lain sebagainya. Tapi kalau di SI memang harus ada interface-nya. Kalau nggak ada interface-nya gimana dong? Dia bisa saling terhubung gitu. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Yang penting kalian usaha dulu sampai mana kalian bisa mengerjakan itu yang kalian presentasikan minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Ya, jadi itu ya. Jadi minggu depan Ibu akan aturkan jadwal untuk presentasi kalian maksimal 10 menit per kelompok untuk presentasi user interface desainnya saja. Dan kalau pas sebelum UAS berarti itu yang kalian lakukan adalah mengumpulkan makalahnya, di mana yang tugas terakhir adalah membuat mock up-nya dulu. Mungkin kalian udah ada yang bikin mock up dari sebelum UTS, itu udah alhamdulillah berarti kalian sudah nggak perlu bikin mock up lagi, tinggal dipindahkan aja ke belakang dan di screenshot hasil dari high fidelity-nya. Ya, hasil dari user interface yang sudah dibikin. Ya, itu tambahannya untuk makalah. Minggu depan presentasi gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, gimana? Untuk presentasi nanti wajib nggak semua anggota menjelaskan atau perwakilan aja, Bu? Sebenarnya harusnya semuanya hadir. Sebenarnya sih ya, maksudnya kalau Ibu kalau di kelas harusnya dia hadir semua. Ketentuan presentasi seperti biasa sih, karena dia juga bagian dari anggota kelompok. Nah, cuma kalau kelompok kalian, karena kalian kemarin kan udah ngomong tuh, ada 3 orang. Nah, yang 2 orang tuh tolong bertanggung jawab gimana maksudnya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu ya. Yang penting pokoknya itu kesepakatan dari kelompok. Kalau memang nggak mau ngerjain atau gimana, terserah. Nanti sepakati deh sama anggota kelompoknya yang lain. Oke? Ya, Bu, siap. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin nanya, Bu. Untuk yang tugas minggu depan yang membuat mock up-nya itu berarti kita SS tampilan UI-nya aja dari website-nya itu, langsung masukin ke tugas gitu. Ada 2 berarti, Dinan. Yang kita buat yang pertama adalah mock up ya. Mock up itu berarti bentuknya masih kayak kita nyoret-nyoret di kertas ya, misalnya kotak-kotak gitu. Mas ada misalnya kotak menu. Jadi kita nulisnya udah kayak biasa aja. Terus ada yang screenshot-an. 2 berarti. Oke, jadi kalian boleh pakai, kalau kemarin yang sudah belajar Figma, boleh pakai Figma juga untuk bikin yang itu, yang kayak coretan. Memang agak sulit juga ya, karena kita harus dibekali ini ya, maksudnya suka desain gitu ya, maksudnya harus tapi enaknya memang tinggal drag and drop aja. Yang lebih paling mudah dipakai memang kalau untuk bikin mockup adalah Balsamiq namanya ya, ada tools namanya Balsamiq Mockup. Itu memang lebih mudah, itu benar-benar drag and drop, kalian sudah jadi sudah jadi mockup-nya. Boleh kalian pakai itu juga. Ya, kalau di Figma memang dia agak masih kita harus belajar, maksudnya kita harus paling tidak pernah pegang Photoshop gitu ya, jadi tahu beberapa beberapa yang dipunyai Photoshop mirip kayak yang di Figma, dan dibekali pikiran desain yang baik ya, atau keterampilan desain yang baik juga untuk kalau di Figma. Tapi kalau di Balsamiq ini murni drag and drop, kalian tarik garis sudah ada buttonnya, ada bentuk-bentuk mau apapun ada deh, kalian boleh coba install. Itu juga nanti bermanfaat, mungkin kalian bisa pakai sampai TA juga boleh itu untuk bikin mockup. Tapi kalau mau pakai Figma juga bagus, yang lain juga ada ya.
yang XD, Adobe XD juga ada, macam-macam boleh kalian pakai tools apapun untuk bikin. Mau pakai Paint juga bisa, apapun deh, ya. Jadi tidak ibu nggak batasi itu. Ya, yang jelas berarti ada 2 yang dibikin mockup, 1 sama satunya adalah screenshot-annya. Oke? Permisi Bu, nanya juga sekalian. Berarti entar bagaimana kayak teknis presentasinya besok, apakah per kelompok nge-zoom kayak jadinya one kelompok sama one ibu gitu loh, one on one atau gimana? Betul, begitu. Oh, berarti ada jadwalnya sendiri Bu ya? Benar, nanti ibu kasih jadwal misalnya jam 10 sampai jam 10.10 itu kelompoknya Z, 10.10 sampai 10.20 kelompoknya Dinan, dan seterusnya. Jadi kalian harus masuk sebelum itu. Kalau kelompoknya Z selesai, atau pada saat kelompok Z masuk, kelompoknya Dinan di waiting room, dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalnya Z sudah kelompok Z selesai, kelompoknya Dinan ibu admit langsung masuk semua. Gitu. Jadi mereka menunggu di waiting room-nya Zoom. Ya, jadi misalnya kelompok Z sedang presentasi, kelompok Dinan di waiting room. Kelompok Dinan presentasi, kelompoknya Ajem misalnya di waiting room, dan seterusnya. Ya, Bu. Satu kelompok dapat berapa lama ngejelasin, Bu? 10 menit paling lama, kurang lebih. Berarti kayak benar-benar kayak cuman nge-rundown dari anunya aja ya, kayak tampilan sistem informasi sama bagaimana hubungannya ya. Ya. Antara halaman ke halaman. Oke, Bu, baik. Cuma itu aja, maksudnya kalian mungkin di awalnya bisa menjelaskan bahwa yang kalian bikin adalah ini dengan fitur ini, dan user interface-nya seperti ini gitu. Miss, Ibu mau nanya. Ya. Pembagian kelompok presentasinya kapan? Secepatnya. Atau boleh kalian mau yang sukarela, Bu, saya kelompok 1 pertama boleh. Mantap. Boleh. Ada berapa? Itu berarti satu hari, yang hari Senin itu satu kelas atau satu angkatan, Bu? Enggak, satu kelas. Per kelas ya.